Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana perbedaan pengertian tugas, kemudian wewenang, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, KPA, pejabat pelaksana teknis kegiatan, PPTK, itu berdasarkan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 yang pemberlakuannya mulai 1 Januari 2021 ini dibandingkan dengan PP 58 tahun 2005, Permendagri 13 tahun 2006 beserta turunannya yang pemberlakuannya selesai atau tidak berlaku lagi posisi 30 Desember 2020. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Menurut PP 12 ya. Dan Dagri 77. Itu kepala SKPD selaku pengguna anggaran itu mempunyai tugas. Nah, sementara di PP 58 dan Dagri 13 yang lalu itu kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran garis miring pengguna barang itu mempunyai tugas dan wewenang. Jadi beda ya. Kalau di sekarang ini tugas saja, sementara di PP 58 dan Dagri 13 itu tugas dan wewenang dicampur. Kalau di PP 12 ini dan Dagri wewenang sendiri di bawah, ada wewenang juga sih. Nah, kemudian di PP 12 ini bahwa PA itu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu kepada kepala daerah melalui Sekda. Itu terpisah daripada tugas dan wewenang itu sendiri. Sementara di sebelumnya, di yang lalu ini ya, itu merupakan bagian dari tugas dan wewenang ya, bertanggung jawab tadi. Nah, baik, kita kupas satu-satu ya. Tugas. Kalau di PP 12 dan Dagri 77 itu tugas PA, sementara di PP 58 dan Permendagri 13 itu tugas dan wewenang digabung ya. Kita bandingkan satu-satu ya. Tugasnya ada A sampai N ya, kita lihat di sini. Pertama, mulai dari menyusun RKA SKPD, sama dengan yang lalu juga begitu. Kemudian menyusun DPA SKPD, yang lalu juga begitu. Kemudian melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Nah, kalau yang lama itu tidak termasuk, tidak ada pengeluaran pembiayaan. Jadi ini adalah perbedaannya terkait dengan perubahan struktur anggaran ya. Kemudian tugas dan masing-masing SKPD dan PPKD itu sekarang sudah beralih gitu ya, dimana pembiayaan itu sekarang bisa berada di PPKD dan bisa berada di SKPD. Nah, selanjutnya melaksanakan yang keempat ya, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Ini poin D ini. Sama yang lalu juga begitu. Kemudian poin E, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, sama yang lama juga yang begitu. Kemudian melaksanakan pemungutan retribusi daerah. Nah, jadi sekarang ini diatur khusus menyebutkan retribusi daerah. Sementara di yang lama itu namanya adalah penerimaan bukan pajak. Jadi penerimaan bukan pajak. Jadi kalau bukan pajak itu kan banyak ya. Nah, kalau ini yang di PP 12 dan Dagri 77 khusus dengan retribusi daerah saja. Kemudian poin G, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Di sini dinyatakan bahwa pengguna anggaran itu bertindak sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, di yang lama itu mengadakan ikatan juga ya, perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan batas anggaran sama. Dan ini mengenai PPK ini baru dirubah di tahun 2011, yaitu di Permendagri 21, bahwa dinyatakan di situ di poin tambahan selain tugas dan wewenang yang sudah ada di Dagri 13 ya, di Dagri 59 juga,
bahwa ada tambahan dalam rangka pengadaan barang jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang jasa pemerintah. Nah, itu di poin atau di huruf G. Kemudian H itu menandatangani SPM, sama, yang lama juga begitu. Kemudian I mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Sama, yang lama juga begitu. Tetapi di PP 12 dan Dagri 77 ini utang dan piutang daerah yang mana itu diuraikan di sini. Sementara di PP 58 sama Dagri 13 tidak. Kemudian di huruf I ya, itu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Sama, yang lama juga begitu. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Sama. Nah, ini ada hal baru lagi, menetapkan PPTK dan PPK SKPD. PPK ini dalam artian pejabat pentausahaan keuangan, bukan pejabat berkomitmen ya. Nah, di yang lama nggak ada itu. Kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Di yang lama juga nggak ada, di 58 sama 13. Oke, nah selanjutnya ada tugas lain, melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tugas lainnya ini sudah dijelaskan lagi nanti di Dagri 77. Apa itu tugas lain dari PA ini gitu. Jadi nggak bisa melenceng lagi gitu, nggak ada bisa berinovasi di sini. Nah, di yang lama itu melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran garis miring pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Jadi kuasa yang mana yang dilimpahkan oleh kepala daerah, maka itu menjadi tugas PA menurut PP 58 dan Dagri 13. Kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Nah, ini kalau di PP 12 dan Dagri 77 itu terpisah, bukan merupakan tugas yang kewenangan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Selain tugas kepala SKPD selaku PA, mempunyai tugas lainnya meliputi apa gitu ya kan. Nah, dijelaskan di sini ada poin A sampai F. Menyusun anggaran kas SKPD, melaksanakan pemungutan lain pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan asli daerah ya. Pasti banyak ya. Maksudnya setiap SKPD akan ada itu terkait dengan pengembalian belanja dan sebagainya. Kemudian menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah NPHD. Nah, itu dia. Di mana sebelumnya itu menjadi SKPD mungkin hanya memberikan rekomendasi, kemudian eksekusinya itu berada di PPKD. Nah, sekarang berada di SKPD semuanya. Jadi menyusun dokumen, kemudian nanti ada di sisi wewenang ada lagi nanti di bawah ya, menandatanganin itu. Sekarang menyusun dokumen naskah NPHD itu, kemudian menyusun dokumen pemberian bantuan sosial, kemudian menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. Ya, melalui RKUD. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Nah, ini terkait contohnya BOS ya, kemudian dana kapitasi. Nah, itu seperti itu. Jadi uang yang tidak diterima di RKUD tapi wajib SKPD mencatatnya. Nah, seperti itu. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. Nah, itu tugas lainnya di sini. Jadi tugas lain yang di atas tadi dijelaskan begitu. Nah, ini di PP 58 dan Dagri 13 enggak. Nah, di penjelasan PP 12 dinyatakan di sini utang piutang daerah yang menjadi SKPD yang menjadi kewajiban SKPD yang dipimpinnya itu adalah akibat dari yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD. Ya, di Dagri 13 dulu juga dinyatakan begitu. Nah, ini dia. Jadi kepala SKPD selaku PA itu mempunyai wewenang. Nah, jadi tugas dan wewenang itu terpisah. Sementara di PP 58 dan Dagri 13 itu menjadi tugas dan wewenang. Jadi kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas dan wewenang. Satu dia, nyatu. Nah, sekarang kita lihat apa wewenangnya. Pertama, menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian menandatangani dokumen NPHD, menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial,
kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, ya. Kemudian menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan peraturan perundangan jika memang harus dibentuk gitu ya. Nah, dalam hal dibentuknya SKPD yang tersendiri, terpisah terkait dengan pajak, ini contohnya antara Badan Keuangan BPKAD dengan Badan Pendapatan atau Dinas Pendapatan kalau seandainya pendapatannya banyak gitu ya ada. Nah, itu maka PA itu melaksanakan pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini di PP 58 dan Dagri 13 tidak diatur. Nggak ada itu. Oke, nah sekarang nyatakan jadi kan mengelola utang dan piutang daerah. Utang yang mana sih? Utang sebagai akibat ada A, B, C, D. Pekerjaan yang telah selesai hasil pekerjaannya akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang yang menyelesaikan pekerjaannya melampaui tahun anggaran. Sesuai ketentuan bisa dilakukan melewati tahun anggaran selesai tapi dikenakan sanksi denda. Nah, jadi pembayaran kemudian di Desember ada dilakukan berdasarkan prestasi kerjanya dan sisanya mungkin diselesaikan pada masa perpanjangan waktunya. Nah, itu bisa dicatat sebagai hutang oleh di dalam laporan keuangan gitu loh kan, dan diselesaikan. Kemudian akibat putusan pengadilan. Nah, jika ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum ini berarti sudah sampai ke putusan Mahkamah Agung ya. Bukan hanya di tingkat 1 ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi gitu ya. Jadi ini sudah sampai di tingkat Mahkamah Agung, sudah ingkrah lah istilahnya ya. Nah, itu wajib dibayar. Kemudian kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut. Nah, ini ketika mungkin ada perjanjian hutang kewajiban yang harus dibayar yang lama membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Ini menjadi kewajiban pengguna anggaran ya, kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Kemudian pada tahun anggaran sebelumnya jika ada hutang tahun anggaran sebelumnya maka kewajiban PA yang sekarang. Meskipun PA-nya baru misalnya kan, tapi kalau sudah tercatat di laporan keuangannya, maka itu wajib diselesaikan. Kemudian piutang daerah. Piutang daerah yang mana? Piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat dari perjanjian atau perikatan. Piutang karena perjanjian atau perikatan, bisa saja untuk sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian akibat putusan pengadilan juga jika ada piutang kita kepada pihak lain. Maka itu kita catat piutang dan kita PA, kepala SKPD selaku PA wajib untuk menagihnya. Nah, begitu. Kemudian piutang lainnya menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, PA yang bertindak sebagai pejabat berkomitmen itu dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat membuat komitmen atau agen pengadaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi PA itu dapat dibantu oleh agen pengadaan lah istilahnya ya, yang memenuhi kriteria dia dianggap pejabat yang berkompetensi lah, punya kompetensi, tentu ada kriterianya juga untuk diangkat sebagai agen pengadaan tersebut ya. Boleh jadi PA yang mengangkatnya. Kemudian tapi tentu agen pengadaan dalam artian ya pejabat di dalam ya, maksudnya pegawai yang di dalam, bukan dari luar. Kemudian berdasarkan pertimbangan beban kerja, maka sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangannya. Meskipun ini tidak diatur kemarin di PP 58 dan Dagri 13, tapi itu sudah dilakukan juga bahwa kepala biro itu kita tunjuk sebagai PA, sebagai KPA maksudnya, sebagai KPA. Dengan berbagai variasinya ya di beberapa daerah mungkin. Nah, sekarang ini diatur di dalam Dagri 77. Oke. Nah, itu tugas pengguna anggaran sekarang. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada kuasa pengguna anggaran KPA. Di PP 12 dan Dagri 77 itu dinyatakan bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA itu berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan.
Nah, itu di PP ditambahkan di Dagri 77 sub kegiatan. Nah, lokasi dan atau rentang kendali. Kriteria ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini macam-macam nih sekarang pemberlakuannya, ya enggak? Nah, di sini dijelaskan juga bahwa unit SKPD itu termasuk UPTD. Nah, nyatakan di sini ini ya nih, bidang-bidang unit enggak gitu. Unit SKPD enggak? Iya, unit. Nah, seperti itu ya. Jadi KPA itu ditunjuk sekarang ini bukan berdasarkan nah, kalau kita lihat yang lalu nih, PP 58, apa dasar penunjukan atau pertimbangan penunjukan KPA itu adalah jadi PA bisa melimpahkan sebagai kewenangan itu kepada kepala unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Nah, itu dinyatakan di sini. Yang lalu di PP 58 dan Dagri 13 ini, penetapan kepala unit SKPD sebagai KPA itu pertimbangannya adalah tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya. Nah, ini Permendagri 59 2007 itu dilakukan perubahan sedikit sehingga mungkin menampung aspirasi. Nah, saya lihat di situ kenapa berubah menjadi dilakukan perubahan pertama Permendagri 13 itu salah satunya adalah menampung aspirasi daerah. Nah, itu ceritanya tuh. Nah, kita bandingkan nih, kita lihat antara di sebelah ini di hasil Permendagri 59 2007, pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Nah, ini lihat rentang kendalinya pindahnya ke depan. Jadi beda pertimbangan penunjukan KPA sekarang. Di PP 12 dan Dagri 77 nggak ada lagi itu masalah kompetensi dan sebagainya, ya, masalah beban kerja dan sebagainya, nggak ada. Yang ada itu adalah besaran anggaran kegiatan atau subkegiatan, kemudian lokasi dan atau rentang kendali. Nah, di sini dinyatakan bahwa lokasi dan atau rentang kendali ini di Dagri 77 itu adalah untuk cabang dinas, UPTD dan atau kelurahan. Nah, itu jelas nih bahwa lokasi dan atau rentang kendali itu kesini larinya. Nah, berarti yang lain apa dong? Yang lain itu berarti untuk besaran anggaran kegiatan dan subkegiatan. Oke, kita lanjut. Nah, pelimpahan wewenang itu ditetapkan oleh kepala daerah. Sama, itu siapa yang mengusulkan? Berarti SKPD. Ya, atas usulan SKPD, kepala SKPD maksudnya. Diusulkan kepada kepala daerah apa aja sih yang akan dilimpahkan kepada KPA-nya dan siapa usulan-usulan KPA-nya gitu. Nah, di PP 12 dinyatakan di sini pelimpahan kewenangan itu meliputi, nah ada poin-poinnya. Di PP 58 dan Dagri 13 di awalnya enggak. Nah, kemudian 1 tahun setelah keluarnya Permendagri 13 itu di Permendagri 59 2017 itu dilakukan perubahan pertama di mana pelimpahan sebagian kewenangan itu meliputi, nah dinyatakan di sini. Kita lihat ya perbedaannya. Pertama, apa pelimpahan kewenangan menurut yang sekarang itu? Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Ini sama kecuali pembiayaan. Nah, jadi di yang lama juga sama di Permendagri 59 2007 itu. Tapi pengeluaran BN tidak, karena baru sekarang menjadi kewenangan SKPD juga. Kemudian yang B, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Sama, yang lama juga begitu. C, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Sama, yang lama juga begitu. Kemudian D, melakukan pemungutan retribusi daerah. Nah, ini kan kalau di PP 12 ini, di Dagri 7 ini dilimpahkan kepada KPA. Nah, di sini di yang PP 58 dan Dagri 13
dan beserta perubahannya ini di Permendagri 59 2007 itu nggak dilimpahkan. Oke. Selanjutnya mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, maka di sini jelas dinyatakan bahwa KPA itu bertindak sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, di Permendagri 59 2007 itu dinyatakan mengadakan ikatan sama ya yang telah ditetapkan, dan tambahan untuk ini di Permendagri 21 2011 bahwa dalam pengadaan barang jasa itu KPA itu bertindak sebagai PPK. Ini kan baru di Permendagri 21 2011. Oke, jadi itu ya, sama. Kita balik lagi. Nah, kemudian ada menandakan KPA itu tugasnya atau pelimpahan kewenangan dari PA itu menandatangani SPM TU dan LS oleh kepala unit selaku PA. Jadi oleh kepala unit SKPD, maksudnya yang dilimpahkan oleh PA kepada KPA. Ini salah nih. Maksudnya selaku KPA maksudnya. Nah, itu di yang lama juga udah dinyatakan di situ bahwa SPM, LS dan TU itu adalah KPA tantangan. Kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Sama, yang lama juga begitu. Kemudian melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini di PP 12. Tugas KPA lainnya yang mana gitu loh kan. Nah, ini kan perlu ini juga nih diatur apa sih tugas KPA yang lainnya di luar yang ini gitu loh. Jadi kalau dalam artian ini maksudnya bukan di luar daripada yang sudah dilimpahkan ini. Kalau memang yang pelimpahan kewenangan hanya ini, berarti yang lain yang menjadi tugas pokok pengguna anggaran itu nggak bisa dikerjakan lagi. Berarti tugas-tugas yang terkait dengan yang lainnya gitu loh kan. Nah, kemudian di sini dinyatakan di Permendagri 59 2007 melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. Sangat longgar sekali tahun lalu ini di Permendagri 59. Jadi boleh aja pelimpahan lain-lain diserahkan kepada KPA. Sementara sekarang sudah diatur ya di PP 12 dan Dagri 77. Nah, dalam melaksanakan tugas KPA itu bertanggung jawab kepada PA. Sama. Ya. Nah, dalam hal KPA berhalangan, nah di Dagri 77 diatur ini. Ya, berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA itu bertugas mengambil alih pelimpahan sebagian tugas yang telah diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA. Nah, ini sebelumnya nggak diatur. Nah, sekarang jelas bahwa jika KPA itu berhalangan, cuti, sakit dan sebagainya, maka diambil alih oleh pengguna anggaran, tidak kepada KPA yang lain. Oke, nah dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisah dari kewenangan SKPKD, maka PA dapat melimpahkan kewenangan pajaknya kepada KPA, boleh. Ya, sebenarnya tadi pemungutan, kalau dia badan keuangan sama badan pendapatan itu terpisah. Kemudian KPA merangkap sebagai pejabat mau komitmen dapat juga dibantu, nih boleh juga kalau mau ini dibantu oleh pegawai yang berkompeten, ya punya kompetensi di bidang pengadaan, ya pejabat berkomitmen atau agen pengadaan. Jadi ketika di KPA kan boleh nih kita perbutuh agen pengadaan di lingkup KPA-nya gitu lah kan. Tapi kalau tadi di lingkup PA juga bisa berhak juga mengangkat atau dibantu oleh atau menunjuk ya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan ini. Oke. Nah, di PP 12 di Dagri 77 ini dinyatakan bahwa dalam hal terdapat organisasi khusus, maka KPA itu melaksanakan seluruh tugas PA. Seluruh tugas PA nih, poin A sampai poin N. Nah, itu tuh siapa? Itu di Blut. Ya, di Blut semuanya nih, mulai dari menyusun RKA, DPA, tindakan sebagainya itu sampai ke bawahnya gitu loh kan, sampai melakukan tugas-tugas lainnya. Jadi itu KPA yang pada organisasi yang bersifat khusus ya, BLUD. Oke, kita lanjut. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK. Dari sisi penugasan sekarang ini,
Ya, PPTK itu mungkin di PP 12 dan Dagri 77 ini agak dijelaskan lebih lengkap tugas-tugasnya. Jadi melaksanakan atau membantu tugas dan wewenang PA garis miring KPA tadi. Sementara kalau di PP 58 dan Dagri 13 itu agak tidak terlalu rinci. Oke, kita lihat perbandingannya. Di sini dinyatakan yang sekarang bahwa PA KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sama, kalau sebelumnya pejabat pengguna anggaran, pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK untuk melaksanakan program dan kegiatan. Oke, PPTK bertanggung jawab kepada PA garis miring KPA. Nah, penetapan PPTK kalau di PP 12 dan Dagri 13 ini itu berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, sama yang lama juga gitu. Kemudian besaran anggaran kegiatan, besaran anggaran sama kegiatan dan sub kegiatan kalau di Dagri 7 tambahin sub kegiatan. Kemudian ada beban kerja sama, kemudian ada lokasi, ada rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang viral juga sekarang? Kenapa PPTK-nya itu 1, kenapa PPTK itu tidak 2 dan sebagainya. Itulah yang diatur oleh daerah ya, terkait dengan tupoksi. Makanya kalau memang terkait dengan tugas pokok, maksudnya apa? Beban kerja, ini tupoksi mungkin di sini nggak saya tambahin ya. Berarti ada masalah dengan tupoksi juga kalau di Dagri 77 dinyatakan di situ. Ya, bahwa PPTK itu berarti otomatis memang harus ada per bidang, nggak ada gitu, nggak bisa dibatasin. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tugas PPTK itu dalam membantu tugas dan wewenang PA. Nah, ini ada 3 poinnya. Kalau kita lihat di sini sih sama aja sih ya. Maksudnya poinnya 3 ini sama, tapi di PP 12 dan Dagri 77 ini diuraikan secara lengkap gitu loh kan. Kalau ini kan enggak. Kita lihat dulu PP 58 sama Dagri 13. Itu tugas PPTK itu hanya 3. 3 itu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Nah, dokumen anggaran ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu 3. Ya. Nah, kita bandingkan sekarang apa tugas PPTK itu? Lengkap sekarang. Pertama, mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan garis miring sub kegiatan SKPD atau unit SKPD. Ya. Kemudian menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sub kegiatan, dan ini yang penting nih, menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan atau sub kegiatan SKPD unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa. Ini dibunyikan langsung. Ya. Nah, sekarang mengendalikan dan melaporkan perkembangan itu apa aja sih? Diatur 3 nih. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sub kegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Jelas ya? Lebih berat kan? Nah, kemudian poin yang kedua yaitu menyiapkan dokumen dalam rangka ini, ya udah, menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan sub kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai persyaratan, kemudian menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Nggak ada cerita PPTK itu nggak punya dokumen gitu loh kan. Jadi ini sekarang diamanatkan di dalam Permendagri 77. Nah, kalau yang merah itu kan di PP 12 ya. Oke. Nah, ini terakhir, bahwa di PP 12 dan Dagri 77 dinyatakan bahwa PPTK itu merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, tuh. Ya kan? 1 tingkat di bawah PA garis miring KPA dan atau memiliki manajerial dan berintegritas. Oke, tadi nyata nih. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, maka PA KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Oke. Nah, jadi
di sini diatur. Kalau sebelumnya di PP 58 dan Dagri 13 tidak. Jadi macam-macam. Ada PPTK itu ada yang langsung staf aja boleh kok gitu loh. Nah, ini nggak boleh, harus mendahulukan pejabat struktural dulu gitu. Dan itu sesuai dengan tusinya. Oke, nah dalam hal PPTK berhalangan, nah diatur lagi di sini. Sementara, ini dalam halangan sementara, sesuai ketentuan peraturan undang, maka KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. Jadi yang udah tadi tugas-tugas PPTK ya larinya kepada KPA-nya atau kepada PPTK-nya ketika PPTK-nya berhalangan sementara, sakit, cuti dan sebagainya. Nah, itu siapa yang handle? Nah, itu. Nah, kemudian KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPTK di lingkungan SKPD atau unit SKPD. Ya, jadi itu tergantung kebijakan kepala daerahnya. Nah, oke. Jadi tugas PPTK sekarang ini memang agak mendalam gitu, agak banyak gitu ya. Nah, mungkin demikian pembahasan kita, perbedaannya perbandingan antara aturan sekarang dengan aturan yang lalu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.